dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oke teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung di grup Refresh Ministry di Selasa hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan, untuk kesempatan kami boleh bergabung kembali di sini Tuhan, bersekutu dan mendengarkan firman-Mu dan berdiskusi Tuhan. Berkatilah pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang beliau sampaikan hanya pada dari Tuhan saja. Berkati juga semua peserta yang mendengarkan, biarlah Engkau yang terus mengurapi mereka dan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pak, terus selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita nggak berlama-lama lagi. Kita langsung memulai acara hari ini. Pemaparan materi oleh Kohar. Oke, suara saya kedengaran ya. Saya agak sedikit setting di sini dulu. Oke, saya mulai. Oke. Oke,
Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Sontau. Jelas, thank you, Coach Seung. Oke, pada malam hari ini saya tidak mau satu arah ya, tapi saya mau dua arah karena saya mau bawa kita dalam diskusi. Tema kita hari ini adalah Remember the Unremember, the story about Mephibosheth. Teman-teman, ini satu kisah yang saya nggak tahu ya. Selama saya dengar firman Tuhan dan kemudian saya belajar, ini satu kisah yang jarang sekali diangkat. Oke, saya mau tanya nih. Saya mau tanya dengan teman-teman yang ada di hadir di sini. Ini dia. Penginjil Daniel Tambunan. Pak Daniel pernah dengar tentang kisah Mephibosheth berapa kali dalam ibadah di gereja? Oke, bentar kok. Sorry, ini lagi di saat ya? Lagi di saat? Enggak, bukan kok. Lagi di luar, bukan. lagi di hotel aja. Oke. Pernah dengar kata Mephibosheth berapa kali dalam ibadah khotbah? Santang. Pernah nggak gitu? Pernah sekali, cuman kayaknya waktu ngikutin orang luar gitu pas khotbah. Oke. Pernah itu. Oke, pernah ya? Cuman jarang sekali. Jarang sekali. Oke, saya minta Citra. Berapa kali pernah nggak dengar tentang kisah Mephibosheth? Kira-kira. Kayaknya pernah sekali mungkin ya, tapi udah lupa. Sekali. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya bertanya aja. Kemudian senior gereja kita, Coach Seung, berapa kali pernah nggak dengar soal tentang Mephibosheth? Pernah, tapi jarang sekali memang. Jarang sekali. Toko yang paling jarang disentuh. Toko yang paling jarang disentuh. Oke. Saya mau tanya dulu dengan penginjil Indra. Penginjil Indra? Sama contoh. Sama ya? Kebanyakan Sama. bagus. Iya. Sebenarnya saya juga begitu. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya ini satu kisah yang indah untuk diangkat. Dan ini terselip di dalam kisah terselip di antara kisah Saul, Daud, Yonatan. Nah, ada satu nama yang namanya adalah Mephibosheth. Kita akan membahas kisah tentang Mephibosheth perlahan demi perlahan dan kita akan diskusi. Saya bersyukur di sini ada banyak hamba Tuhan ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah masuk, kemudian ada seorang dokter juga yang masuk. Thank you, Ibu Dokter. Oke. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk mengenalkan siapa Mephibosheth. Yonatan anak Saul. Jadi Saul punya anak Yonatan, mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi cucunya Saul yang cacat kakinya berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya, pembantunya, mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Ya, lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. Oke, ini kisah yang terselip di antara banyak kisah raja-raja yang memimpin Israel. Kisah ini tidak pernah jarang diangkat. Dia remember, seseorang yang tidak diangkat begitu banyak. Kalau kita ngomong soal raja, kita ngomong soal panglima perang, Saul, Daud, Salomo, Yonatan juga sering. Tapi Mephibosheth sangat jarang sekali. Oke, mari kita lihat. Beberapa saya harus ambil dari versi bahasa Inggris karena versi Indonesia kurang bisa masuk ke dalam bahasa aslinya. 2 Samuel, nah ini sebenarnya cerita gambarannya. 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 5 dan ayat 11. Raja bertanya. Ini si Daud bertanya. Apakah masih ada orang? Tidak adakah orang yang tinggal? Dan orang itu adalah keturunan dari Saul, di mana saya bisa menunjukkan kebaikan saya. Menunjukkan kebaikan dia.
Dan Ziba, seorang asistennya, seorang tangan kanannya bilang, there is still a son of Jonathan. He is lame in both feet. Kedua kakinya nggak bisa dipakai. Anak dari Jonathan. Where is he? Tanya Daud. Ziba answer, he is at the house of Makir. Dia di rumah Makir, berarti dia anak mantan raja, tapi dia tinggal di Makir, di rumah Makir, anak dari Amiel dari Lodebar. Itu kita nggak bahas. Lalu Raja Daud membawa dia, si Mephiboset dari Lodebar, keluar. Dibawa keluar. Nah, kemudian ayat yang ke-11, ini penting. Kemudian, then Ziba said to the king, your servant will do whatever my lord the king commands him. Dia mengatakan, ya, saya akan lakukan apa yang Tuhan katakan. So Mephiboset akhirnya, nanti kita kisahkan akhirnya. Akhirnya, kan ini ayat 11 ya. Mephiboset makan bersama-sama dengan Raja Daud. David's table like one of the king's son. Lihat di sini. Dia makan bersama-sama dengan Daud di meja makan Daud layaknya anak-anak raja. Wah, kenapa layaknya anak raja? Kan betul, dia kan anak raja. Ternyata ada masalah di sini. Kenapa? Nah, saya ingin cerita di sini. Pada suatu ketika, pada suatu hari ada seorang anak gadis kecil. Ketika itu, gadis ini adalah oleh mamanya. Seorang mama mengadopsi. Mama ini mengadopsi seorang gadis kecil. Tapi gadis kecil ini sudah berperangai tidak baik. Dia acuh tak acuh, dia tidak mau tahu, dia memberantakan rumah. Setiap hari mamanya hanya marah, dan marah. Dan anak gadis ini tidak mau peduli. Bahkan ketika sampai dia sudah besar, dia malah tidak mau dengar apa kata mamanya. Jangan mau dengar lagi. Dia tutup kuping. Orang-orang, tetangganya, temannya, saudara-saudara, sahabatnya bilang kepada mamanya ini. Bilang kepada mamanya. Apa yang dibilang kepada mamanya? Mereka bilang begini kepada mamanya. Ibu, mengapa ibu masih terus saja mau mencoba mengerti, menasehati, marah? Toh dia bukan anak kandungmu. Ya sudah, dia kan sudah tahu. Lantas ibu ini berkata satu perkataan yang membuat orang-orang yang mengatakan itu terdiam. Ya, saya tahu, tetapi saya telah memberitahukan kepada dia bahwa dia adalah anak saya. Oke, kisahnya sederhana. Dia gak mau peduli dengan mamanya, dia gak mau tahu, gak mau dengar, sampai gede dia begitu. Orang-orang langsung bilang, ngapain dipeduliin lagi, ngapain, sudah usir saja, begini, toh bukan anakmu. Mamanya hanya menjawab, saya sudah bilang kepada dia loh, bahwa dia itu anak saya. Mau apapun yang dia buat, saya sudah bilang bahwa dia itu anak saya. Nah, sahabat-sahabat, teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roma 5 ayat 6-8 dengan sangat jelas mengatakan kepada kita. Sangat jelas sekali. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Karena pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin
Untuk orang baik ada yang mau mati. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini ayat yang sangat cocok untuk kita melihat kisah daripada mama dan anak yang bandel, yang nakal, tapi mamanya tetap mengasihi dia. Roma 5 ayat 6-8 dengan jelas mengatakan, kita masih lemah, tapi dia telah mati. Kita lemah, kita masih, kata present, terus masih tidak berhenti. Tapi dia telah pas, dia sudah mati bagi kita. Yang terjadi, menurut ayat ini, yang terjadi adalah Allah tidak menuntut kita berubah terlebih dahulu baru diterima. Jadi, mama ini tidak menuntut anak ini berubah baru dia diterima. Karena dia sudah menerima dia. Sebelum anak ini berubah. Allah tidak membuang kita seperti sampah yang tidak berguna. Ketika orang-orang bilang kepada mamanya, sudah anakmu pokoknya nggak bisa lah. Sudah ngapain itu anak adopsi, kenapa? Tapi Allah tidak pernah membuang, mama tidak pernah membuang anak adopsinya. Allah malah senang melihat keotentikan kita, bukan kepura-puraan kita. Allah mau melihat keaslian kita. Allah tidak mau melihat sesuatu yang dibuat-buat. Selanjutnya, saya punya. Allah mau tidak ada yang disembunyikan ketika kita kembali kepadanya. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan, tak ada lagi yang disembunyikan. Semuanya clear. Allah berbahagia jika kita berdosa dipulihkan dalam Dia. Ini sesuatu hal yang sangat lumrah dan sering kita dengar. Apa hubungannya dengan Mephibosheth? Kita lihat. Kehidupan yang sudah sering kita dengarkan dari kita sekolah minggu adalah Daud dan Yonatan adalah dua orang sahabat. Kehidupan Daud dan Yonatan seperti tuts piano selalu dimainkan bersama-sama untuk menghasilkan melodi yang indah. Tidak mungkin kita main hanya tuts putih. Bisa? Bisa. Indah? Belum tentu. Nggak mungkin hanya tuts hitam. Bisa? Bisa juga. Jadi melodi? Iya. Indah? Belum tentu. Tapi ketika dua tuts hitam dan putih dalam piano itu dimainkan oleh seorang maestro piano, itu akan menghasilkan melodi-melodi yang indah luar biasa. Begitulah kita umpamakan kehidupan Daud dan Yonatan. Indah sekali persahabatan mereka. Tidak ada bandingannya. Dan Daud tahu bahwa Yonatan ayahnya adalah Saul. Ayahnya adalah raja yang akan digantikan. 1 Samuel 20, 14-16. Ini satu ayat yang indah. But, ini dikatakan oleh Daud kepada Yonatan kepada Daud. But, show me unfailing kindness like the Lord kindness as long as I live. Tunjukkan kemurahan hatimu yang tidak berkesudahan. Supaya kamu jangan membunuh. Nah, ini ada ceritanya. Ini kita sedang, mungkin teman-teman yang sekolah teologi sudah belajar tentang teologi perjanjian lama. Jadi seorang raja, kalau dia naik tahta, dia harus membantai. Ini ketentuan suku-suku Israel dari dahulu. Dia harus menghabiskan semua keturunan raja terdahulu. Ini ada sebuah kebiasaan. Tapi di sini Daud memohon kepada Yonatan. Dan akhirnya
Ayat 16, so Jonathan make a covenant with the house of David, saying, may the Lord call David enemies to account. Oke, dia berjanji, kedua sahabat ini berjanji tidak akan meneruskan pembantaian ketika misalnya Daud sudah menjadi raja. Dan memang Daud sudah diurapi Tuhan menjadi raja. Di sanalah Saul ngamuk sekali. Di sana Saul berencana untuk membunuh Daud. Yonatan tahu. Yonatan menyelamatkan Daud. Keduanya saling berhubungan secara baik, sahabat baik. Dan Yonatan meminta kepada Daud, kalau engkau jadi raja, tolong jangan musnahkan keturunan raja sebelumnya. Janji itu ditepati oleh Daud. 2 Samuel 4 ayat 4 mengatakan, Yonatan anak Saul mempunyai anak laki-laki yang cacat. 5 tahun datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuh jatuh terburu-buru. Nah, kenapa inang pengasuh itu jatuh? Waktu itu inang pengasuh yang mengasuh Mephiboset mendengar kabar. Dalam kisahnya mendengar kabar bahwa Daud sudah menjadi raja. Jadi dia takut kalau tradisi pembantaian terhadap keluarga kerajaan terdahulu itu akan diteruskan. Jadi saking takutnya, inang pengasuh itu berlari terburu-buru dan jatuh. Akhirnya anak itu, anak masih kecil, menjadi timpang, pincang, nggak bisa jalan. Tapi ingat, ada janji seorang Daud kepada Jonatan. Satu pihak, anak keturunannya dari Saul cacat. Bagaimana? Ayat ini menceritakan 2 hal. Semua sudah tahu, cucu Saul, Mephiboset, bencana sehingga dia terjatuh dan timpang. Kemudian pada suatu hari Daud bertanya kepada Ziba, masih adakah keluarga dari Saul? Jika ada, aku ingin berbuat baik kepadanya demi Yonatan. Kata-kata ini saya akan coba berikan highlight yang penting dari bagian ini. Saya akan berikan highlight yang penting karena ini bagian yang tidak boleh dilupakan. Ini dia. Aku ingin berbuat baik kepadanya demi Yonatan. Demi Yonatan. Persahabatan Daud dan Yonatan itu seperti persahabatan yang tidak akan bisa terpisahkan. Dan persahabatan ini mengingatkan kita, nanti kita akan lihat ceritanya, mengingatkan kita kepada kisah daripada Sang Juru Selamat ini. Dia berbuat baik demi Yonatan. Saul bermusuhan dengan Daud. Saul membunuh Daud, Saul mengejar Daud, Saul tahu Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Saul anaknya Yonatan. Yonatan teman baik Daud. Yonatan punya anak Mephiboset. Kalau mau dibilang, ini adalah satu bagian yang cukup pusing dalam kehidupan kerajaan. Bagaimana ini? Daud pasti akan memilih. Saya mau dibunuh oleh Saul, bapaknya Yonatan. Sekarang Mephiboset pincang. Kesempatan dong saya untuk balas dendam. Gampang, saya sudah menjadi raja. Dan ini nggak salah dalam tradisi Israel, raja-raja Israel pada waktu itu. Tapi ingat, seperti ya tadi yang sudah dijelaskan, aku ingin berbuat baik kepadanya demi Yonatan, bukan demi Saul. Bukan demi Saul, tapi demi Yonatan. Persahabatan yang indah sekali. Mazmur 139 ayat 9 sampai 14 adalah satu mazmur yang indah sekali.
yang mengajarkan kita ketika kita melihat cerita Mephiboset ini, kita akan melihat satu keindahan dari pribadi Daud di dalam diri Kristus dan Tuhan. Tidak selamanya ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Daud tidak selamanya menuntut balas. Daud tidak selamanya mendendam, sama seperti Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Lihat, Saul mengejar Daud mau dibunuh. Nggak salah. Secara tradisi wajar kalau dia menghabisi Mephiboset. Dan bisa. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Saya masih ingat ada pujian mengatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Ayat ini seakan-akan membawa kita untuk melihat pribadi Tuhan sembari kita melihat bagaimana tindakan Daud kepada Mephiboset. Sama, persis sekali. Daud tidak menuntut, Daud tidak mendendam. Padahal dia bisa menghabisi Mephiboset. Dia bisa membalaskan dendamnya. Dia tahu, tapi demikianlah sayangnya Daud kepada Jonathan. Demikian persahabatan yang indah. Demikian sayangnya jugalah Tuhan kepada kita. Meskipun dia tahu kita adalah debu. Lantas, apa yang terjadi? Lihat 2 Samuel pasal yang ke-9, ke-4 ayat ini. Aku lihat ketika Mephiboset sudah dipanggil, lihat apa yang terjadi kepada Mephiboset yang dikatakan kepada Daud kepada Mephiboset. Lihat ini. Aku akan mengembalikan, lihat pada awalnya dia mau bunuh, dia harusnya boleh membunuh Mephiboset. Dia nggak dikasihani pun dia tinggalkan dia di keluarganya, di tempat Yizrael, terserah. Nggak ada hubungan lagi dengan Daud. No connection. Yang penting dia dijaga, nggak dibunuh, selesai. Tapi lihat, lebih daripada yang tidak dibunuh. Lihat, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang. Saul, papanya, segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap, ini dia. Ini teologia meja makan. Ya, nanti kita akan lihat apa itu teologi meja makan. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini penting sekali. Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku. Terjemahan lain, Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai seorang anak raja. Demikian Mephiboset diam di Yerusalem, sebab dia akan makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Itu dia yang terjadi. Mari kita pelajari tentang teologi meja makan. Ini semua teman-teman, beberapa teman-teman yang sering membaca tentang perjamuan meja makan, tentang perjamuan kudus. Nah, kita tahu apa itu teologi perjamuan, teologi meja makan atau teologi perjamuan. Saya ingin cerita satu hal yang penting. Bayangkan begini. Gini ya, saya ingin cerita. Ini cukup pendek dan cukup panjang. Bentar supaya saya lebih tahu. Nah, bayangkan suatu hari seorang Raja Daud duduk di tengah-tengah meja makan ketika dalam perjamuan makan. Di samping
Daud ada seorang yang juga raja, namanya Salomo. Kita bayangkan aja ya, Raja Daud, rajanya, di sampingnya Raja Salomo. Di samping Raja Daud, sebelah sininya ada seorang pejuang gagah perkasa yang hebat yang bernama Yoab. Dia adalah pejuang yang diundang sang raja untuk mengikuti perjamuan malam ketika sesudah peperangan hebat. Kemudian ada seorang lagi yang duduk di tengah-tengah perjamuan meja makan itu, seorang yang turut punya andil di dalam peperangan dan kehidupan Israel yang luar biasa, yang bernama Absalom duduk di sini. Kemudian juga ada lagi seorang prajurit yang gagah perkasa, yang luar biasa, menjadi panglima besar Daud ketika dia berhasil menguasai seluruh wilayah-wilayah yang akhirnya menjadi wilayah kekuasaan dari Israel sepenuhnya. Tapi tiba-tiba ada bangku yang digeser sedemikian rupa. Sebelum meja makan sudah penuh dengan makanan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada seorang yang saya anggap ada sebuah tangga, dia turun dari tangga untuk menuju duduk di meja makan ini. Dengan suara seret, seret, seret. Kemudian dia jalan seret, seret. Sampai di sini, dia dengan susah payah duduk di bangkunya yang sudah disediakan oleh raja. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang hadir di sini. Ketika dia duduk bersama dengan pejuang-pejuang tangguh, dengan raja-raja hebat, disinilah kita mengerti. Inilah satu hal penting yang saya hari ini katakan. Itulah namanya anugerah. Inilah yang saya katakan anugerah. Ketika tidak ada orang yang bisa duduk sebangku dengan raja-raja dan pejuang hebat, tapi seorang Mephiboset yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa berbuat apa-apa sejak dari usia 5 tahun. Karena persahabatan, karena belas kasihan dari seorang raja, dia bisa duduk semeja dengan panglima-panglima gagah perkasa, bersama dengan raja-raja besar, padahal dia hanyalah seorang yang timpang. Inilah perjamuan makan yang saya sebut dengan anugerah. Ingat, teologi perjamuan ini sama dengan kisah perjamuan kudus di gereja. Siapakah kita ketika kita diundang oleh Tuhan bersama-sama untuk makan sehidangan dengan Tuhan dari meja makan, makan perjamuan kudusnya Tuhan? Kita tidak ada apa-apa. Tidak layak seperti kata Mazmur. Tetapi kita adalah debu, dilayakkan untuk duduk bersama-sama semeja dengan Tuhan. Inilah teologi perjamuan. Sahabatku yang terkasih, ketika hal ini terjadi, ketika ini semua diadakan, maka kita lagi di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1. Kita
telah dibebaskan dari hukuman. Roma 7 ayat 6. Kita dekat dengan Allah. Mephiboset dekat dengan Daud yang dulunya dia bukan siapa-siapa. Kita yang dulunya adalah debu dan berdosa dekat dengan pribadi Allah. Kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Kita merupakan anggota kerajaan Allah. Bagaimana hati seorang Mephiboset begitu takjub, begitu bersyukur melihat dia duduk semeja makan bersama dengan raja-raja dan panglima-panglimanya Daud. Dia dihitung sebagai anggota kerajaan Allah yang menurut tradisi dia seharusnya dibinasakan. Dia dibenarkan. Dia telah diadopsi. Ingat kisah seorang anak gadis tadi yang dia mamanya tetap mengatakan bahwa dia adalah anak saya meskipun dia adalah adopsi dan tidak pernah membuang dia. Demikianlah Daud tidak pernah membuang Mephiboset. Dia telah diadopsi menjadi anggota keluarga kerajaan Israel. Itulah kehidupan Mephiboset. Itulah kehidupan Mephiboset, di mana dia benar-benar telah hidup kembali, dihidupkan kembali. Dia yang unremember menjadi remember. Oleh karena itu, remember the unremember menjadi satu peringatan bagi kita bahwa kita adalah the unremember. Saya dan saudara adalah the unremember, tapi di-remember kembali oleh Allah. Dan kita diajak untuk duduk satu meja hidangan dengan Allah. Kita tidak pernah ditinggalkan. Ibrani 13 ayat 5. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Sehingga kita adalah bagian dari imamatnya Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Kita adalah imamat rajani. Engkaulah imamat rajani. Hari ini kita mau diskusi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya melihat di tengah-tengah kita hadir beberapa hamba Tuhan, teman-teman pengurus gereja. Saya ingin bertanya 4 pertanyaan penting kepada kita. Satu persatu saya akan meminta kita merenungkan. Ini kisah yang sederhana. Tapi, apa alasan penerimaan Daud kepada Mephiboset? Apa alasan sebenarnya Daud menerima Mephiboset? Apa karena janji dia kepada Yonatan? Wait, kita lihat. Karena utang dia dengan janjinya, dia terlanjur berutang. Arah janji itu nggak tahu. Oke, saya minta kita akan diskusi pada malam hari untuk kembali. Kita akan tukar pikiran, kita akan sama-sama melihat apa sih yang terjadi. Kisah yang terlupakan, yang disisipkan di dalam kisah-kisah raja besar di Israel, ternyata ada kisah yang terlupakan, yaitu tentang Mephiboset. Saya minta kita semua sama-sama untuk merenung dan berpikir, kita diskusikan kembali. Baik. Oke. Sudah, saya akan akhiri sambil saya minta kita untuk berdiskusi bersama-sama. Oke. Nah, saya minta pertanyaan ada di saya ditanyakan. Saya minta pertama kali saya minta kepada senior gereja kita, Bapak Sesyong Pan, untuk bersama-sama coba kita. Saya minta untuk diskusi sama kita tukar pikiran, kita berdiskusi ya. Sebenarnya kita berdiskusi. Apa alasan Daud menerima Mephiboset? Apakah hanya karena janji atau ada hal lain dia menerima Mephiboset? Nah, kita melihatnya seperti ini. Benar dia memiliki janji, sumpah janji dengan Yonatan. Tapi kita harus melihat janji itu dibuat atas dasar kasih.
Kasih dari siapa kepada siapa? Ya, kasih di antara mereka berdua, kasih antara Oke. Yonatan kepada Daud dan Daud kepada Yonatan. Suatu Oke. ikatan kasih yang kuat gitu ya. Oke. Jadi perjanjian itu yang dibangun di atas dasarnya kasih. Oleh sebab itu menjadi sebuah, kalau kita bilang tanda kutip ya, kewajiban bagi Daud untuk melanjutkannya. Ya bisa jadi gitu ya. Tapi Iya. ingat, kewajiban itu didasarkan kasih, karena tadi karena perjanjian juga dibangun di atas dasar kasih. Maka kalau ada kewajiban bagi di sisi Daud pun, itu adalah karena kasih dia. Oke. Oke, saya dapat poinnya. Betul, dia harus melakukan janjinya, harus ditunaikan, tapi atas dasar kasih. Thank you. Ya. Saya minta kepada Citra. Cit, stay with me. Gimana, Cit? Ketika melihat kisah Mephiboset, kenapa sih? Wait. Apa alasan penerimaan Daud kepada Mephiboset? Halo. Iya, kedengaran. Ya. Apa sih alasan penerimaan Daud kepada Mephiboset? Apa ya? Kasih sih, dengar kayak yang bilang. Kasih. Yap. Kasih. Saya mau tanya sampingnya. Sulit nggak sih? Gini loh, dia seharusnya menurut tradisi kerajaan dalam teologi perjanjian lama itu harus dihabisi. Kan takut ada balas dendam segala macam. Apalagi mengingat si Saul pernah mau membunuh si Daud. Ya, oke? Jadi kan kemungkinan si Yonatan, bahkan si Mephiboset, bahkan keturunan Mephiboset balas dendam kan besar sekali kan. Jadi kasih menjadi dasarnya. Halo, kasih. Ya. Tetap kasih. Tapi kasih bukan dari si Daudnya juga ya. Mungkin satu sisi Daud juga kan belajar kasih itu dari Tuhan. Oke. Kasih dari Tuhan juga. Oke. Saya menangkap bahwa kisah ini landasnya adalah kasih. Basicnya, tiang besarnya adalah kasih. Oke, good. Saya nggak minta semua untuk memberi tanggapan. Ini saya minta beberapa teman-teman untuk memberikan tanggapan. Nah, kita lihat. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Penerimaan itu kan hadiah. Oke, hadiah. Penginjil Daniel yang sedang jalan-jalan ke Saat. Layak nggak sih dia mendapatkan hadiah itu? Ya itulah hadiah kan gitu. Kita layak nggak layak, tapi kalau memang Tuhan mau kasih ya dikasih begitu sih. Jadi Itulah si anugerah Daud, gitu kan. kalau kita bilang Daud deh, kalau Tuhan kan kita bilang sesuatu yang oke gitu kan. Kalau Daud kan manusia juga itu. Nah, jadi Daud memberikan itu kepada Mephiboset itu juga bagian daripada anugerah. Betul. Anugerah yang bagaimana? Ya kalau bagi saya ya anugerah yang tanpa syarat itu sih yang menarik bagi saya, yang kayak Koko jelasin gitu kan. Tuhan itu menerima kita belum kita harus berubah dulu gitu, bukan belum di situ dulu gitu. Nah jadi ya kalau memang ya Tuhan panggil ya itu anugerah begitu, kita akan dapatkan begitu dan kita masuk begitu. Oke, anugerah kasih. Wow, dua poin yang dari kisah yang terselubung dari kisah Raja Israel. Nah, saya minta kesediaan penginjil Indra nih, Santo Indra nih, the first time gabung ini. Santo Indra melihat kisah ini, kasih anugerah dalam kehidupan Mephiboset. Apa tanggapan dari Santo Indra sendiri? Tanggapannya sebenarnya lebih unik ya, karena kalau ngelihat dari jalan ceritanya sendiri pun sampai bisa, jadi
yang saya terus mau direspon itu, bagaimana rasanya Daud bisa menunjukkan kasihnya. Itu dari tadi saya coba baca lagi firman Tuhan itu, atas dasar apa gitu sampai dia benar-benar punya kasih itu. Maka tidak lain tidak bukan, dia itu udah nerima duluan kasihnya Kristus sampai bisa ngelakuin itu. Jadi role modelnya kasihnya si Daud ini Kristus, pasti tidak lain tidak bukan. Jadi kalau tanggapan saya, kalau sampai hari ini atau cerita ini bahkan sampai menjadi satu cerita yang menarik untuk dibahas, adalah ketika kita itu punya role atau modenya atau punya teladan dari kasih itu. Ya teladan kasih jelas si Kristusnya itu. Jadi kalau mau saya tanggapin, karena Daud sudah punya teladan kasih itu sampai dia bisa mengasihi si Mephiboset ini tanpa syarat. Tadi contoh Daniel juga sempat bilang tanpa syarat. Bahkan bukan hanya semeja makan. Bahkan kalau ceritanya ini kan dia tinggal sama-sama Daud gitu ya. Yes, tinggal. Tinggal. Jadi sebenarnya kan kalau mau bisa dibilang kan dia bisa kudeta si Daud nih nantinya. Bisa saja nanti seperti itu. Tapi nggak ada rasa itu. Tapi yang mau saya tanggapi lagi dari sini adalah Daud itu ketika dia benar-benar sudah mengalami kasih Yesus, sudah menerima kasih Yesus, maka dia kan kalimatnya itu, aku mau menunjukkan kasihku kepada dia. Jadi kalau saya tanggapin itu karena dia sudah punya role model, dia sudah menikmati kasih itu, sehingga dia membagikan kasihnya. Mungkin gitu aja. Contoh. Oke, thank you Contoh Indra. Wow. Kayaknya kita semua diperkaya ya, diskusi kita diperkaya. Oke. Nah, jujur ketika saya baca kembali, benar tidak ada di dalam firman Tuhan dikatakan kok dia sanggup ya, selain janjinya ya. Maksudnya kok bisa padahal dia mau dibunuh oleh kakeknya si Mephiboset, padahal dia mau dikejar-kejar, dia lari. Dan memang Yonatan kasih tahu dan dia diselamatkan oleh Yonatan, mereka teman baik. Tapi nggak ada satu dasar pun, nggak ada satu pokoknya saya harus, nggak ada kata harus di sini selain janjinya ya, tapi nggak ada kata harus. Tapi kasih itu yang menjadi satu kombinasi lengkap, role model kasih anugerah itu masuk ke dalam diri kehidupan Daud, kemudian ditunjukkan, nyatakan dalam diri seorang Mephiboset. Wow, ini satu, I don't know ya, tapi saya merasa ini satu hal yang indah sekali. Nah, saya minta penginjil Yuda. Nah, penginjil Yuda melihat kisah ini, melihat bagian daripada Mephiboset ini, bagaimana kehidupannya Daud, Yonatan, Saul, satu rangkaian kehidupan yang tidak gampang, ada pembunuhan, ada kecemburuan, iri hati, pelarian, kemudian ada persahabatan dan penyelamatan begitu. Nah, penginjil Yuda, please give me any comment kepada kisah ini. Silakan. Ya, kalau aku setuju karena pernah membahas juga dengan Contoh Indra ya di channel, karena kalau dalam konteks pada zaman itu, orang-orang cacat atau orang-orang difabel sangat disingkirkan karena mereka dianggap kutukan dari Allah karena dosa. Jadi konsep pada saat itu, orang-orang cacat itu karena dosa. Dosa siapa? Mungkin dosa orang tuanya pada saat itu. Nah, kalau sekarang pada saat ini, kalau kita pikir ya, kita bisa mengasihi orang cacat itu karena humanis kita, karena ada alasan kita, karena kasihan, mengasihani jatuhnya. Tapi dari kisah Daud ini, kalau melihat orang-orang cacat, kalau kita kontekskan, situasikan pada saat itu, kita nggak bisa mengasihani, karena orang-orang itu pada saat itu menganggap itu hina. Yes. Jadi benar-benar atas dasar kasih. Karena mungkin ya menurut aku ya, karena Daud pernah jatuh, pernah di posisi dia sebagai difabel secara rohani dalam tanda kutip ya, ketika dia jatuh dengan Batseba gitu ya. Jadi aku pikir dasarnya ia mengasihi, menerima, bahkan hidup dengan Mephiboset, orang-orang yang dianggap hina pada saat itu karena dasar kasih. Kasih apa? Kasih Kristus. Itu sih kok. Oke.
Baik, pertanyaan terakhir yang harus dan wajib saya tanyakan. Ya, wajib dan harus dijawab begini. Ya. Kalau kita, tadi kita soal Daud kasih dalam sekelumit kehidupan keluarga Saul, sampai Mephiboset dan Daud sebagai pengganti Saul sekelumit. Nah, posisi kalau kita diposisikan sebagai Mephiboset. Bagaimana kalau kita sebagai Mephiboset ini? Apa yang menjadi pemikiran, pikiran, hati, perasaan kita kalau kita menjadi seorang Mephiboset? Nah, jujur, tema malam ini memang mengharuskan kita mengambil alih seorang Mephiboset. Menceritakan tentang Daud, Saul, Nathan, tapi paling inti dalam kisah malam hari adalah mengambil alih posisi kalau kita seorang Mephiboset. Oke. Saya ingin minta kepada Coach Seong, kalau kita, ini kita ya, kita semua menjadi, tadi kita ngomong soal Daud, ada kasih, bla bla bla. Kalau kita Mephiboset bagaimana? Kalau saya sebagai Mephiboset, iya, gitu ya. Sebagai seorang yang tidak layak, lalu tiba-tiba dipanggil seorang raja, diadopsi sebagai seorang raja, menjadi bagian daripada keluarga kerajaan, tidak ada hal lain selain ucapan syukur lah. Terima kasih, puji Tuhan itu kan, ucapan syukur. Terus ya memberikan diri kepada Tuanku ini, kepada rajaku ini lah. Ya. Oke. Itu yang paling logis yang harusnya bisa dilakukan. Soal apakah ada dendam? Soal apakah ada dendam? Saya pikir tidak, karena yang membunuh Saul dan Jonathan itu bukan Daud. Yes. Nah, jadi sebenarnya nggak ada dendam antara Mephiboset dengan Daud sebenarnya. Iya. Yang bisa diterima sebagai Mephiboset ya itu aja sih sebenarnya, dia dengan ucapan syukur dia di hadapan sang raja dan ikut kehendak raja gitu. Oke. Good. Oke, saya minta kembali kepada Citra. Cit, kalau misalnya nih Cit, dirimu menjadi Mephiboset, mau apa, mau gimana gitu loh, mau gimana nih? Saya nih jadi Mephiboset nih, tengah-tengah sekelumit perjuangan kehidupan keluarga saya lumpuh dan saya nggak bisa apa-apa, dan ini yang terjadi. Kita mau Mephibosetnya mau ngapain nih jadinya? Mau ngapain? Kalau ditanya mau ngapain, mungkin gini sih, sifat bukan mau ngapain ya, tapi lebih ke apa ya? Sama nggak sih kayak orang yang udah nggak dianggap terus diterima lagi gitu. Jadi grateful ya kalau gue bilang, lebih kayak itu. Kan itu kira-kira ya kalau nggak salah sih. Grateful. Mau apa? Iya, karena kan kayaknya gini loh, kalau dipikir-pikir kan nggak layak ya gitu, karena kan harusnya ya lu mati, harusnya kan seperti itu ya. Tapi ketika diterima kembali ya rasanya adalah cita-cita pasti grateful pasti. Oke, good. Grateful. Oke, kalau kita sebagai Mephiboset ini, ya, kita sebagai Mephiboset, contoh penginjil Daniel, sebagai Mephiboset, di tengah-tengah sekelumit beban hidup, lumpuh lo dia. Ya memang apa ya? Saya terlalu excited sih dalam posisi dia begitu ya. Itu terlalu, kalau aku bilang simpelnya, gila gitu ya. Yang kubayangkan adalah aku nggak layak tapi layak gitu, tapi aku dapat begitu. Itu yang satu hal yang aduh kok gini gitu. Itu sih yang menjadi pemikiranku. Dan tadi yang kayak dibilang Coach Seong itu memang ya tahu diri gitu kan. Kita nggak buat apa-apa tapi bisa jadi apa-apa
ya paling enggak kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah mengangkat kita, menjadi kita kan mengangkat kita dan berbuat hal besar dalam hidup kita. Ya buat sesuatu lah untuk dia gitu sih. Istilah sederhananya melayani lah kayak gitu. Oke, karena memang kadang-kadang kalau dibikin gila ya. Maksudnya saya nggak ada apa-apa, saya nggak nothing gitu loh. Sorry to say bahwa memang dia nothing kan, dan dia kan sudah tergeser jabatan ke tidak ada urutan warisan raja lagi dalam diri dia, diangkat begitu ya. Itulah luar biasa. Merinding sih kalau ngingat apa ceritanya begitu. Kalau kita mau membayangkan kisahnya kayaknya kita kok begini ya gitu kan. Kayaknya bisa difilmkan ini ya. Contoh Daniel jadi produser dan sutradaranya. Coba contoh Aryono bayangkan. Contoh Aryono kalau sebagai Maybe Fawcett, terus jalan pelan-pelan dengan terseret-seret ke meja makan itu gimana contoh? Ya. Aduh. Benar. Saya aku tadi gagal fokus tadi itu dengan serok. Gimana sih katanya? Tapi benar kan ketika seorang yang berjalan kemudian dia mau duduk semeja dengan raja, dengan panglima, dia harus berusaha untuk duduk di sana. Itu kan begitu buat orang yang jujur ya, orang-orang kalau misalnya mungkinlah panglima, raja yang lain sudah tahu ya. Kalau mereka nggak tahu, mereka masih heran kan. Loh, ini Mephibosheth sudah lumpuh, cucu dari raja yang mau membunuh raja sekarang kok diundang makan kan pasti orang masih pikir kan. Loh, kok yes, kita coba bayangkan pandangan si Absalom itu gimana. Iya. Kan waktu itu memang dia memang belum berontak, tapi nggak lama setelah itu kan dia berontak. Iya. Bagi saya melihatnya itu jujur ya, kalau saya melihat ini raja nggak salah ini. Kita jangan ngomong soal kisah dari firman Tuhan dulu. Kita ngomong soal secara logika kita. Kakek dia mau bunuh kamu loh. Terus sekarang cucunya lu undang dengan kehormatan duduk semeja makan. How come? Itu saya waktu baca, saya renungkan, saya garuk kepala. Bagaimana mungkin ya kan? Hal yang tidak mungkin, tapi kok bisa begitu loh. Saya nggak tahu ya. Ya betul memang kalau kita baca firman Tuhan, kita dalami memang karena dia sudah menerima kasih, ada role model, ada semua itu dan anugerah itu. Nah, sekarang saya minta penginjil Yuda. Kalau jadi Mephibosheth, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ya nothing gitu. Ketika dengan, kalau kita bilang ya, ketika dengan anugerah aku sebagai Mephibosheth gitu diterima, ya aku bersyukur banget gitu. Nggak ada apa yang bisa aku katakan gitu selain bersyukur aja. Nggak ada lagi gitu, karena nothing gitu. Wow, dari nothing bisa menjadi orang yang dilihat raja, bahkan duduk semeja dengan raja. Jadi something begitu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, di sini kita banyak hamba Tuhan di sini ya. Nah, di sini kembali mengingatkan kepada kita satu hal bahwa sebenarnya kita ini juga nothing. Ketika Tuhan mau pakai kita dalam pelayanan apapun itu, teman-teman, sahabat, ada yang sudah senior gereja, ada yang sudah lama masih dalam pelayanan, berpuluh-puluh tahun. Nah, di sini juga hadir tengah-tengah kita dokter yang jujur sebenarnya kita ini nggak ada apa-apa. Ketika Tuhan angkat kita, ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, kita belajar, kita menjadi hamba Tuhan. Ada yang belajar menjadi seorang dokter, ada yang belajar menjadi seorang guru. Kita semua nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita sudah diangkat menjadi seseorang itu, kita benar-benar mendapatkan anugerah.
Itu sebuah grace yang tidak pernah bisa kita lupakan. Itu sebuah anugerah yang tidak bisa kita bilang sepele. Nggak bisa. Cuman, nah, permasalahannya adalah ada banyak orang di luar sana yang belum sadar akan anugerah ini. Belum sadar karena dia belum ada yang kasih tahu. Nah, tugas kita lah memberitahukan kepada mereka bahwa inilah saatnya mereka tahu bahwa kalian itu seharusnya nggak ada apa-apa. Tapi hari ini menjadi apa-apa karena anugerah. Itu misi kita, itu tugas kita. Kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Bukan yang di luar sana yang jauh-jauh, kepada orang di samping kita yang kenal Tuhan pun sekalipun, jangan-jangan mereka tahu bahwa ini adalah anugerah. Itu silakannya. Oke, teman-teman, tidak panjang lebar tentang kisah Mephibosheth ini, diskusi yang begitu singkat, begitu sederhana, tapi sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kisah yang sepele, kisah yang terselip, yang unremember daripada kisah raja-raja Israel menjadi kisah yang kita harus ingat. Itulah kita harus remember the unremember. Yang tidak diingat itu kita ingat kembali. Inilah kisah kecil dari sekelumit kisah kerajaan dari raja-raja yang ada di Israel. Oke, thank you buat diskusi singkat teman-teman yang memberikan masukan sharing pada malam hari ini. Semoga kita semua boleh diberkati. Saya kembalikan kepada host pada malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, sekarang kita sudah mendengarkan pemaparan materi hari ini. Biarlah semua bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kami mempersilahkan Pak Daniel untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Di saat kami tak layak, Engkau melayakkan kami. Di saat kami nothing, tapi Engkau jadikan kami something, Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah ini terus kami ingat ya Tuhan. Biarlah ini terus kami pegang ya Tuhan. Agar kami mampu, Tuhan, mengaplikasikan firman-Mu. Memaafkan orang yang menyakiti kami. Memampukan kami untuk terus melakukan yang terbaik ya Tuhan. Di saat, walaupun bukan kami yang harus ditunjukkan. Tapi kami tahu, Tuhan yang mengangkat kami menjadi something. Biarlah ya Tuhan, Kau mampukan kami memiliki hati setulus hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sharing yang luar biasa ini. Kau pakai hamba-Mu, Ko Haryono, Contoh Haryono yang boleh menyampaikannya. Tuhan berkati terus dia. Berikan perlindungan kesehatan kepada dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Thank you. Ko Haryono, buka mic-nya. Mic-nya masih audio. Sorry. Nah, jadi teman-teman, jadi ada 2 pengumuman. Nah, boleh di-share-kan minggu depan. Nah, ini ada 2 event yang bagus. Nah, ini minggu depan ada seorang dokter. Dia adalah seorang spesialis gizi klinis. Beliau menamatkan pendidikan dokter dari Universitas Atmajaya Jakarta dan mengambil spesialis gizi klinis dari Universitas Indonesia Jakarta. Jadi beliau berkenan untuk hadir dalam Zoom kita minggu depan dan kita boleh bertanya bebas. Jadi minggu depan itu adalah talk show sama seperti minggu yang lalu. Jadi
akan ada materi sedikit, habis itu kita boleh talk show, kita boleh tanya jawab makan apa. Khusus gizi klinis ya. Jangan tanya yang aneh-aneh ya. Gizi klinis. Contoh nih, habis COVID biasanya makannya apa? Gitu-gitu lah ya. Gizi klinis ya. Jangan tanya yang lain-lain ya. Karena kita spesialisnya di gizi klinis. Jangan tanya soal jantung ya. Ibu dokter ini pasti nggak bisa gitu ya. Nah, spesialis gizi klinis dengan Dr. Jennifer Setiawan dari beliau baru tahun lalu menamatkan studi spesialis gizi klinis, dan suami tercinta juga adalah seorang dokter rehabilitasi klinis dari UI Jakarta juga. Mereka dua adalah satu kelas di kedokteran. Kemudian minggu depannya lagi. Jadi begini, kami setiap bulan kalau ada 5 minggu itu pasti minimal off. Tapi begitu kami dengan Pak Jimmy Setiawan suatu bulan lalu, Pak Jimmy mengatakan untuk dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama ngomong tentang musik, tapi sesi yang kedua dia akan membahas soal worship, worthy and worship. Ibadah yang worthy, yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Jadi kalau itu lalu kita bahas soal musik, ada yang bertanya, penginjil Daniel ada bertanya soal musik, maka 2 minggu depan, Pak Jimmy Setiawan akan membahas soal ibadah. Silakan tanya soal ibadah, dan ini lebih menarik lagi karena ini cakupannya luas sekali ya. Kita bertanya musik termasuk ibadah dalam musik itu. Silakan hadiri, ikuti, boleh diberitakan kepada teman-teman, sahabat, karena memang Pak Jimmy Setiawan seorang hamba Tuhan yang cukup mumpuni untuk membahas soal musik ibadah. Jadi itu pengumuman buat kita pada malam hari ini. Oke, itu saja. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah bergabung. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Ko. Thank you. Thank you, Chuantao. Thank you. Sama-sama, Bu Dokter. Kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu. Satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
apa